Yang lain? Baik, kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan ya. Sebentar lagi. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam pada seluruh siswa dan siswi kelas 8 semester 3 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan di bawah naungan Bakti Jaya Indonesia ya. Pada malam hari ini tanggal 7 Maret 2017 kita ketemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang selalu kita laksanakan pada setiap Selasa malam atau malam Rabu gitu ya. Jam 9 waktu Taiwan. Kalau di Indonesia waktunya jam 8 malam. Sebelumnya saya minta maaf sekali pada teman-teman sekalian karena beberapa waktu lalu saya tidak bisa masuk mengisi di kelas 8 semester 3 tepatnya hari Sabtu kemarin karena tepatnya hari Rabu kemarin minggu lalu saya tuh kehujanan terus banget. Sebenarnya tidak lama sih kehujanannya, cuman ketika pulang tiba-tiba tenggorokannya udah mulai gatal dan akhirnya saya kena batuk. Tapi sebelum parah saya sudah siaga ya, jadi saya obati dulu ketika udah gatal-gatal begitu. Kemudian hari Kamis Jumatnya itu udah mulai mengganggu tenggorokannya, jadi saya obati terus, jadi saya cuma istirahat aja di rumah. Nah setelah sebenarnya hari Sabtu itu udah sembuh batuknya, cuman ada masalah lain yang apa namanya yang melanda gitu ya, jadi malah batuknya sembuh, saya kena flu, udah pusing panas gitu ya. Nah, akhirnya saya coba untuk istirahat, jadi break dari segala aktivitas karena memang kalau lagi flu mau ngapa-ngapain nggak enak. Jadi ya hari ngajar hari Jumat dan hari Sabtu terpaksa saya cancel, saya ganti di hari lain karena memang kepala saya nggak kuat. Ya ini mungkin teman-teman kalian bisa memprediksi dan bisa mendengarkan suara saya. Ya, ini sudah dalam penyembuhan, jadi hari Kamis Jumat Sabtu itu saya gunakan untuk istirahat, Sabtunya kena flu, jadi hari Minggunya saya gunakan untuk minum obat, tidur, makan gitu. Nah, alhamdulillah hari Senin pagi itu udah mulai enakan, jadi saya mulai mengajar lagi untuk kelas 11 dan kelas 9 kemarin. Cuman ya begini, jadi saya tidak bisa teriak-teriak kalau ngajarnya, jadi ini saya meminta bantuan mikrofon untuk mentransferkan suara saya supaya dalam saya berbicara tidak terlalu keras ya, tetapi teman-teman sekalian bisa dengar suara saya dengan jelas. Jadi mohon maaf ya, nah kalau misalnya saya tidak bisa teriak-teriak dan kadang-kadang apa namanya nanti dalam menjelaskan ya, karena memang IPS ini kan perlu penjelasan ya, perlu penjelasan, saya ceramah begitu, jadi nanti mohon maaf kalau misalnya banyak break untuk minum atau untuk nafas ya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak ngomong tenggorokannya jadi gatal. Nah tapi udah agak lumayan. Kalau kemarin memang di jam terakhir itu karena saya mengampu 2 kelas jam 9 sampai jam 11, jadi 30 menit terakhir itu udah rasanya gatal sekali. Terus kemudian minta
kepada teman-teman ya sudah udahan saja ya karena memang masih gatal. Mudah-mudahan malam hari ini nanti bisa sampai selesai. Oke. Malam hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-9, itu artinya teman-teman sudah melewati yang namanya evaluasi belajar di pertemuan ke-7 kemarin ya, ke-8 ya. Jadi sebagian sudah saya laporkan kemarin, sudah saya laporkan ke grup Facebook ya, siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan dan sudah masuk ke sistem saya. Tapi ya memang belum selesai saya koreksi. Saya menunggu semuanya mengerjakan terlebih dahulu. Ada yang mengerjakan lewat email, masih saya terima karena memang ada berbagai macam alasan. Salah satunya adalah alasan bahwa bos di tempat dia bekerja itu tidak mengizinkan dia terlalu lama untuk mainan handphone. Karena kalau online kayak kemarin saya memberikan link soalnya, jadi kan kalian harus pantengin laptop atau tablet atau handphone ya untuk mengerjakan, jadi nanti terkesannya malah mainan handphone gitu. Jadi ya saya maklumi untuk hal itu, tapi buat teman-teman saya minta kalau misalnya sempat untuk mengerjakan lewat link online Google Drive yang kemarin sudah saya sampaikan, enak mengerjakan pakai itu aja ya, jadi enak di saya untuk mengoreksi juga. Oke. Baik teman-teman sekalian, untuk pertemuan IPS kita, jadi total pertemuannya ada 14 kali. Kalau sekarang sudah masuk di pertemuan ke-9, itu artinya 5 pertemuan lagi kita akan menyelesaikan materi IPS ya. Ya, kita masih meneruskan bab yang kemarin, yaitu tentang kebangkitan nasional. Karena memang kalau bicara tentang kebangkitan nasional itu banyak sekali yang kita bicarakan ya, kita bicara banyak sekali dan tidak bisa terselesaikan dalam satu pertemuan saja. Jadi mungkin ini bisa 3-4 kali pertemuan. Nah ini sudah kita laksanakan 3/4-nya, jadi tinggal 1/4-nya saja. Mudah-mudahan malam hari ini dan pertemuan yang akan datang bisa terselesaikan materinya. Yang penting tidak terlalu tergesa-gesa, yang penting kalian bisa memahami dengan mudah. Ya. Kalian bisa menyimak nanti apa yang menjadi penjelasan saya dan juga dari papan tulis, karena saya sudah mempersiapkan materinya sehingga nanti teman-teman bisa juga baca dan juga bisa mendengarkan penjelasan saya. Ya, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini teman-teman sekalian, setidaknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Untuk saat ini sudah ada 11 siswa yang hadir, alhamdulillah ya, lebih dari 10. Namun sebelum saya mulai penjelasan pada malam hari ini, saya ingin cross check terlebih dahulu. Sampai saat ini, apakah teman-teman sekalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas dan melihat papan tulis yang sudah saya sediakan? Atau ada yang mengalami gangguan, mungkin tidak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, ataupun papan tulisnya masih muter-muter atau tidak bisa kelihatan sama sekali? Oke, bisa ya. Ya, untuk malam hari ini santai saja. Kalian bisa sambil mendengarkan ceramah saya dengan didampingi oleh minuman atau makanan snack ya, bagi yang sekarang lagi santai, ataupun kalau yang lagi kerja tidak apa-apa, nanti menyesuaikan saja. Apabila nanti pasiennya atau bosnya minta untuk break, ya silahkan, nggak apa-apa, nanti saya dikasih tahu saja ya, misalnya
mau pergi kemana, jadi supaya tidak cari-cari ya. Oke, seperti yang tadi pagi sudah saya sampaikan melalui pengumuman pembagian link kelas untuk malam hari ini, tema kita pada malam hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangan pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Jadi ini masih membahas tentang kebangkitan nasional, di mana kebangkitan nasional itu adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia. Tepatnya pada saat peristiwa penjajah yang menjajah di Indonesia pada waktu lalu ya, termasuk penjajah yang terkenal dengan waktu yang sangat lama menjajah di Indonesia, yaitu bangsa Belanda, dengan kurun waktu kurang lebih 350 tahun lamanya. Nah, ini salah satunya ada yang dibahas pada kesempatan malam hari ini. Kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa penjajah ke Indonesia, ya, macam-macam. Ada bangsa Spanyol, ada bangsa Portugis, hingga bangsa Belanda yang menduduki Indonesia. Kemudian kita sudah pelajari juga tentang reaksi rakyat-rakyat Indonesia, bagaimana mereka merasakan kedatangan bangsa Eropa itu ternyata tidak hanya untuk bekerja sama, tidak hanya untuk rekreasi atau traveling ya, tetapi mereka datang untuk menjajah. Nah, reaksinya salah satunya adalah tidak senang, kemudian melakukan perlawanan, pemberontakan dan sebagainya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang reaksi rakyat Indonesia dan perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah yang datang ke Indonesia, termasuk bangsa Spanyol, Portugis, dan yang terakhir kemarin adalah bangsa Belanda. Kita juga kemarin sudah bahas tentang organisasi-organisasi bentukan Belanda yang juga aturan-aturan yang diberlakukan pada organisasi-organisasi Belanda tersebut, dan yang tentu saja itu semua sangat merugikan rakyat Indonesia, sehingga perlawanan di sana-sini, pemberontakan di sana-sini oleh bangsa dan rakyat Indonesia itu terjadi begitu. Nah, setelah perlawanan pemberontakan yang dilakukan di sana-sini oleh rakyat Indonesia, materi pada malam hari ini tidak kalah penting, yang tentu saja merupakan sejarah ya, tonggak yang sampai sekarang mungkin bisa kita lihat pengaruhnya, yaitu tentang perkembangan pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Jadi ada dua macam topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu kata kuncinya adalah pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Di mana tentu saja pendidikan Barat ya itu hasil dari pengaruh bangsa Belanda yang pada saat itu menjajah di Indonesia, kemudian menginfluence atau memberikan pengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Nanti kalian bisa lihat apakah sistem pendidikan yang sekarang dipergunakan oleh bangsa Indonesia itu masih menganut sistem Barat atau tidak. Nah, ini asal mulanya dari sini ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, Hindia Belanda atau nama dari Indonesia dulu. Jadi pada saat penjajahan Belanda, nama negara kita itu sebenarnya bukan Indonesia, tetapi Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda dulu pada saat berada di bawah Gubernur Jenderal Edinburgh pada tahun 1899 hingga 1906 ya, kalian belum lahir, pernah menerapkan sebuah sistem politik yang namanya politik etis. Bentar, saya beri tanda ya biar teman-teman bisa lihat. Ya, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Edinburgh pada tahun 1899 1906, di mana Indonesia belum merdeka dan masih dijajah oleh bangsa Belanda, namanya Hindia Belanda, pemerintah kolonial itu pernah menerapkan sebuah aturan atau sistem
namanya politik etis. Politik etis ini merupakan salah satu politik ya atau sistem aturan yang diberlakukan oleh Belanda, di mana politik ini terkenal dengan istilah politik balas budi, karena sebenarnya politik ini diciptakan oleh Belanda ya, sebenarnya untuk menarik simpati rakyat Indonesia ya, karena selama ini Belanda datang ke Indonesia hanya untuk mengambil, untuk menjajah. Kemudian reaksi rakyat Indonesia tidak senang, tidak suka, dan memberontak. Dan akhirnya mereka menggunakan cara yang lain, pendekatan yang lain, supaya rakyat Indonesia itu tidak curiga sekali dan tidak melakukan pemberontakan perlawanan. Salah satunya adalah dengan menerapkan sebuah politik yang namanya politik etis atau politik balas budi. Nah, politik etis ini atau politik balas budi yang diciptakan atau yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu ke Indonesia itu menitik beratkan atau memfokuskan pada pengembangan yang ada di negara Indonesia. Ada beberapa pengembangan yang diberikan atau yang ditawarkan melalui politik etis ini. Yang pertama adalah bidang edukasi atau pendidikan, kemudian bidang migrasi atau kependudukan, dan bidang irigasi atau pengairan. Jadi ada tiga fokus kebijakan yang diberikan oleh kolonial Belanda melalui politik etis, yaitu edukasi, migrasi, dan irigasi. Di mana edukasi itu merupakan pendidikan, migrasi itu merupakan kependudukan, dan irigasi itu adalah tentang pengairan. Nah, nanti akan ada penjelasannya satu persatu. Dan yang paling penting di sini adalah pengembangan di bidang edukasi, hingga mungkin kalian bisa lihat pengaruhnya atau perkembangannya hingga pada masa sekarang ini. Ya, jadi paham ya. Politik etis fokusnya ada di tiga fokus, yaitu edukasi, irigasi, dan migrasi. Jadi kalian bisa hafalkan atau bisa kalian ingat-ingat ya, nanti kalau misalnya ada soal keluar tentang politik etis, itu fokusnya ada tiga hal tersebut tadi. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas pertama tentang kebijakan politik etis di sistem edukasi ya, atau education, pendidikan. Politik etis yang memfokuskan pada edukasi ini bertujuan untuk mendidik warga pribumi agar memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mendukung birokrasi dan administrasi kolonial Belanda. Jadi yang namanya pribumi itu adalah rakyat Indonesia itu sendiri ya. Jadi yang tujuan dengan pengembangan edukasi atau pendidikan adalah supaya membuat warga pribumi itu terdidik ya, supaya mereka memiliki skill atau keterampilan tertentu yang nantinya itu bisa diberdayakan atau diperlukan untuk mendukung birokrasi dan administrasi kolonial Belanda. Jadi jujur waktu itu untuk menarik simpati dari warga negara Indonesia, salah satunya adalah diberikan edukasi ya, diberikan pendidikan. Tapi ya lagi-lagi hasil yang dicapai nanti adalah kembali lagi untuk Belanda, untuk pemerintah kolonial Belanda, supaya nanti bisa dijadikan mungkin untuk membantu mengurusi birokrasi, kemudian mengurusi administrasi dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang dilakukan dalam pengembangan edukasi atau pendidikan ini adalah mendirikan sekolah bagi para pamong praja. Pamong praja ini adalah para pegawai yang kelak lulusannya setelah sekolah itu dapat dipekerjakan di kantor pemerintah. Ya, itu tujuan pengembangan edukasi atau pendidikan itu dilaksanakan pada saat pemerintahan Belanda, yaitu salah satunya dengan
mendirikan sekolah bagi para pramung praja atau para pegawai yang nanti ketika dia lulus itu bisa langsung bekerja di kantor pemerintahan, ya, supaya bisa membantu pemerintah kolonial Belanda. Ya, bidang edukasi ini sangat terkenal, dikembangkannya itu lebih baik daripada yang lainnya kalau dibanding dengan migrasi dengan irigasi sesuai dengan kebijakan politik etis tadi. Edukasi ini atau pendidikan ini dikembangkan lebih baik daripada yang lainnya, ya. Penduduk di pribumi diberikan kesempatan secara terbuka untuk masuk ke sekolah-sekolah, karena sangat berbeda sekali ya sebelum politik etis ini kemudian dicuatkan atau digalakkan, dirilis gitu. Bahkan pribumi itu tidak diperkenankan untuk sekolah karena takut nanti takut bahwa orang-orang Indonesia jadi pintar dan memberontak akhirnya, ya. Jadi tidak diberikan kesempatan. Tapi lebih ke sini ya, lebih ke seiring bertambahnya waktu, akhirnya Belanda memiliki pemikiran lain dengan memberikan kesempatan untuk bersekolah, dan warga negara Indonesia yang disekolahkan tadi itu bisa diambil kesempatan. Keuntungannya adalah untuk membantu birokrasi dan pemerintahan Belanda. Nah, walaupun penduduk pribumi Indonesia ini diberikan kesempatan secara terbuka untuk masuk ke sekolah-sekolah, namun tetap saja terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Nah, dilihat dari pendekatan pelaksanaannya, ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pertama yang dikemukakan oleh Snoop Hargrunge, ya, bahwa pendidikan model barat ialah yang paling tepat diterapkan bagi penduduk pribumi, sehingga kesempatan harus dibuka terutama bagi para warga pribumi dari kalangan yang mampu dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Jadi pada saat itu ada seorang tokoh yang namanya Snoop Hargrunge ini mengemukakan bahwa pendidikan model barat, di mana sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda sana dari barat, itu merupakan sistem pendidikan yang paling tepat diterapkan untuk penduduk pribumi Indonesia, ya, sehingga sekolah itu tidak perlu dibatas-batasi dan harus dibuka, ya, bagi kalangan-kalangan yang tentu saja mereka memiliki uang, yang mampu dan memiliki kedudukan tinggi. Jadi hanya terbatas untuk warga negara atau warga negara Republik Indonesia, para pribumi yang dia memiliki kemampuan dari segi finansial atau keuangan, dan dia memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat yang boleh sekolah. Nah, itu pendekatan pertama. Kemudian, warga pribumi harus dididik dengan cara barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Jadi, ketentuan yang pertama tadi, ada kebijakan yang pertama bahwa sistem pendidikan mengacu pada sistem pendidikan barat, ya, untuk kalangan-kalangan atas yang memiliki kedudukan dan kekayaan dari segi finansial, dan warga pribumi yang bersekolah tersebut dididik dengan cara barat dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman sekalian masih memiliki keluarga yang hidup pada zaman dulu, yang sekolah di zaman Belanda, mungkin mereka sangat fasih sekali dengan bahasa Belanda, ya, atau kakek buyutnya, ya, nenek buyutnya masih hidup, ya, itu tentu saja mereka fasih sekali dalam berbahasa Belanda, karena memang dulu kalau dia mengalami belajar atau bersekolah pada sistem atau tatanan dengan gaya pendidikan cara barat, mereka akan dididik menggunakan cara barat dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Nah, pendekatan ini bukan berarti tidak memiliki tujuan. Pendekatan pertama tadi yang semuanya mengacu pada pendidikan barat itu bertujuan untuk mendidik
warga pribumi sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan jajahan Indonesia. Jadi kalau orang-orang pribumi itu bisa bahasa Belanda, kemudian dididik dengan cara barat, otomatis mindset atau pikiran mereka itu bisa disetting supaya mendukung Belanda dalam proses ya mempertahankan Indonesia itu sebagai daerah jajahan mereka. Jadi tidak lagi memberontak gitu. Nah, itu kalau misalnya cara pertama, pendekatan pertama itu dilakukan oleh pemerintah kolonial. Nah, ini yang kedua adalah pendekatan kedua. Pendekatan kedua ini adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Hindenburg dan Van Hus yang menjadi gubernur jenderal pada tahun 1904 hingga 1909, di mana kedua tokoh tersebut itu menginginkan bahwa sistem pendidikan atau sistem edukasi yang diterapkan di Indonesia menekankan kepada pendekatan praktis dan sifatnya mendasar bagi masyarakat pribumi. Jadi pendekatan yang dilakukan itu langsung actionnya ya, jadi tidak teori, jadi diajari apa gitu ya, langsung dilakukan. Nah, itu hal yang bisa diterapkan untuk masyarakat pribumi. Jadi tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak baca buku gitu ya, diajari misalnya menyulam ya, trik-triknya. Jadi mereka punya kesempatan memiliki keterampilan secara khusus, secara praktek. Begitu. Itu yang dikemukakan oleh Hindenburg dan Van Hus. Nah, pada akhirnya konsep yang dibawa Hindenburg dan Van Hus itu lebih diterima dan lebih dikembangkan karena konsep tersebut lebih mengarah kepada budaya lokal yang lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan pribumi. Jadi konsep lain yang ditawarkan oleh Hindenburg dan Van Hus itu lebih mengacu pada adat-adat ketimuran, di mana itu masih melekat pada budaya lokal Indonesia, sehingga konsep-konsep tersebut malah atau sistem pendidikan tersebut malah mudah diterima dan dikembangkan dalam pendidikan di negara Indonesia, khususnya untuk para pribumi ya. Tuh. Nah, hal lain yang dilakukan pemerintah kolonial adalah pemerintah kolonial itu melakukan penataan sistem pendidikan yang sudah ada. Jadi setelah tadi dicanangkan beberapa sistem pendidikan yang ditawarkan begitu ya, sudah berjalan, kemudian seiring bertambahnya waktu, pemerintah kolonial itu melakukan penataan sistem. Jadi dari sekolah-sekolah yang sudah didirikan atau pendidikan-pendidikan yang sudah berjalan itu ditata ulang supaya lebih terorganisir. Nah, itu diketahuinya atau kemudian terciptanya 3 sekolah praja yang namanya Kuof-Den School di Bandung, di Magelang, dan di Probolinggo. Didirikan pada akhir abad ke-19 dalam upaya penataan ulang sistem pendidikan yang sudah ada di Indonesia. 3 sekolah praja Kuof-Den School yang tadi didirikan di Bandung, Magelang, dan Probolinggo itu didirikan dengan tujuan untuk melahirkan para birokrat yang dapat bekerja pada pemerintah kolonial. Jadi tadi 3 sekolah yang didirikan di Bandung, Magelang, dan Probolinggo itu harapannya itu bisa mendapatkan lulusan-lulusan yang ahli birokrat, yang ahli politik dalam pemerintahan ya, yang bisa dijadikan atau bisa nanti setelah lulus dipekerjakan pada pemerintah kolonial untuk mendukung Belanda. Hal-hal yang diajarkan dalam sekolah tersebut adalah pendidikan umum dan berbagai ilmu pengetahuan dengan menggunakan
tetap menggunakan bahasa pengantar Belanda, ya, begitu. Ya, tadi setelah didirikannya sekolah-sekolah yang tadi sudah saya katakan, ternyata masih ada sekolah-sekolah lain yang didirikan, ya. Ya, selain sekolah Pramong Praja, terdapat sekolah-sekolah lain, yaitu salah satunya adalah Sekolah Dokter Jawa atau School tot Opleiding van Inlandis Arisen, atau yang disingkat dengan STOVIA, Stovia, ya. Stovia ini adalah sekolah dokter Jawa yang diperuntukkan bagi pribumi yang ingin menjadi dokter. Itu nama sekolah-sekolah lain yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah guru atau namanya Quick School yang bertujuan mendidik kaum pribumi untuk menjadi guru dan yang berpendidikan Belanda. Jadi sudah sangat bermacam-macam, ya, multi education, artinya pendidikannya sudah banyak sekali jenisnya, variasinya. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang keterampilan saja atau ilmu satu saja, tetapi sudah banyak didirikan sekolah-sekolah yang dia memiliki tugas dan fungsi khusus untuk mencetak lulusan-lulusannya. Seperti tadi ada sekolah dokter Jawa yang ditujukan untuk para pribumi yang ingin menjadi dokter. Kemudian diciptakan juga sekolah guru atau namanya Quick School yang tujuannya adalah untuk mencetak para pribumi atau warga negara Indonesia yang ingin menjadi guru dengan pendidikan Belanda. Nah, ada dua hal yang ditata ulang pada sistem pendidikan saat Belanda menjajah Indonesia pada saat itu, yaitu penataan ulang tingkat dasar dan menengah yang dilakukan pada saat periode 1892 hingga 1893, selama kurang lebih 1 tahun. Proses penata ulangannya, yang pertama adalah sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1 atau yang namanya Ersti kelas itu dibuka untuk anak-anak priai atau keturunan bangsawan pribumi dengan bahasa pengantar Belanda. Jadi tetap kelihatan ada kasta-kasta, ya, pemisahan level-level status sosial dalam masyarakat, ya. Ada sekolah kelas 1 dan ada sekolah kelas 2. Di mana sekolah kelas 1 ini ditata ulang hanya untuk para priai atau keturunan bangsawan. Jadi orang-orang yang dia masyarakat yang dia keturunan bangsawan, keturunan raja, gubernur, kemudian orang-orang penting dalam masyarakat itu boleh sekolah di sekolah kelas 1 ini, ya. Tapi tetap di sekolah kelas 1 ini bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Kemudian penataan ulang selanjutnya pada tingkat dasar dan menengah ini adalah sekolah kelas 2 atau yang disebut dengan Tweede Class. Tweede Class ini kebalikan dari sekolah kelas 1 tadi, bahwa Tweede Class ini adalah sekolah untuk rakyat biasa. Ya, jadi hanya orang-orang rakyat-rakyat biasa yang dia tidak memiliki keturunan bangsawan, tidak memiliki kedudukan atau status sosial yang penting dalam masyarakat, ya, biasa-biasa saja, misalnya anak petani, anak pedagang dan sebagainya, itu bisa melanjutkan sekolah atau bersekolah di sekolah kelas 2 atau Tweede Class ini. Bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan pada sekolah kelas 1. Kalau bahasa pengantar yang diberlakukan di sekolah kelas 1 tadi adalah pengantar bahasa Belanda,
Di sekolah kelas 2 atau di kelas tadi yang diperuntukkan oleh orang-orang biasa, itu bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah atau bahasa Melayu, dan dalam prosesnya tidak ada pelajaran bahasa Belanda di dalam pendidikan sekolah kelas 2. Jadi ada tingkatan, ada kesenjangan tertentu ya. Jadi setiap daerah mungkin akan beda bahasa-bahasa yang digunakan. Kalau di Jawa mungkin pakai bahasa daerah Jawa. Kalau di Bali mungkin menggunakan bahasa daerah Bali, tetapi tetap ada bahasa Melayu yang digunakan dan tanpa pelajaran bahasa Belanda. Jadi kalian bisa membedakan ya, sekolah kelas 1 yang mana, sekolah kelas 2 yang mana. Kemudian pada tahun 1914, sekolah kelas 1 kemudian diubah menjadi Holland Indisch Scholen atau HIS, di mana Hollands Indisch Scholen atau HIS itu merupakan sekolah Belanda pribumi yang setingkat dengan sekolah dasar dengan sistem pendidikan Eropa. Lulusan dari sekolah tersebut itu dapat meneruskan ke jenjang SLTP atau yang disebut dengan Meir Witgerberd Lager Onderwijs atau MULO, yang sudah didirikan sebelumnya pada tahun 1914. Tetap saja MULO dan HIS ini didirikan hanya untuk kalangan priai atau bangsawan. Namanya juga kelas 1 ya tadi ya, cuman namanya saja yang diubah. Kalau tadinya sekolah kelas 1 kemudian sekarang diubah menjadi Hollands Indisch Scholen, yang nanti lulusannya itu setara dengan sekolah dasar yang bisa meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi atau SMP atau SLTP yang disebut dengan MULO tadi. Jadi sampai di sini kalian bisa paham ya, sistem jenjang pendidikan di Indonesia ini ternyata dari SD SMP itu menganut sistem Belanda Eropa ya gitu. Nah, kemudian lulusan dari MULO tadi yang setingkat dengan SMP, ketika lulus itu bisa meneruskan ke sekolah tingkatan yang namanya Algemene Middelbare School atau namanya AMS, di mana AMS ini kalau kita bandingkan itu setingkat dengan SMA atau SMU yang sudah didirikan pada tahun 1919. Nah, di Algemene Middelbare School ini sekolah yang menyiapkan para siswa untuk memasuki perguruan tinggi di negeri Belanda. Jadi orang-orang yang setelah lulus dari AMS ini bisa meneruskan kuliah atau pendidikannya di perguruan tinggi di negeri Belanda di negeri Belanda sana. Oh, masih AMS ya, SMA atau AMS? AMS ya. Oke, itu sejarahnya ya. Jadi kalian bisa mengetahui secara detail kenapa sistem pendidikan di Indonesia itu seperti ini. Tapi singkatannya beda ya Mbak Mulyani ya. Kalau AMS-nya Belanda itu namanya Algemene Middelbare School atau AMS. Angkatan Muda Siliwangi, bolehlah itu mungkin dulu reduksi dari singkatan yang sudah diberikan Belanda ya. Jumlah penduduk pribumi yang memasuki sekolah Belanda atau sekolah priai sebenarnya hanya sedikit sekali, karena kita lihat dulu hanya sedikit sekali ya warga-warga Indonesia yang termasuk golongan bangsawan atau golongan orang-orang kaya, orang-orang penting begitu ya. Tidak banyak. Jadi yang bisa masuk di sekolah Belanda atau sekolah priai itu hanya sedikit. Bisa sekolah Mbak tadi di golongan kedua ya, tapi ya nggak tahu. Nanti di perempuan ada sendiri Mbak. Kemudian kenapa bisa sedikit sekali? Di samping tadi sudah saya sampaikan bahwa memang sangat sedikit sekali para bangsawan
dan para priai yang dimiliki oleh orang Indonesia. Selain itu disebabkan juga oleh pemerintah kolonial yang membatasi kesempatan tersebut ya untuk sekolah yang didasarkan atas kedudukan ekonomi keluarga serta asal usul keturunan. Jadi orang Belanda itu sangat memperhatikan sekali kalau dia miskin, tidak mampu belajar ya tidak boleh sekolah. Ataupun kalau dilihat dari segi keturunan, kamu bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan raja, bukan keturunan orang baik-baik gitulah, atau kamu keturunan orang-orang yang suka memberontak, jadi tidak boleh sekolah dan sebagainya. Hanya anak kaum priai atau bangsawan yang diberikan kesempatan untuk masuk ke sekolah SD atau HIS, SMP atau MULO, dan AMS atau SMA ya. Nah, kemudian pada tahun 1905 hanya terdapat 36 orang Indonesia yang dapat meneruskan sekolah ke universitas di negeri Belanda. Salah seorang Indonesia yang memperoleh gelar doktor atau S3 dari universitas di negeri Belanda adalah Hussein Iyadiningrat, adalah seorang keluarga Bupati Jawa Barat. Ia menuliskan disertasi atau hasil sekolahnya yang berjudul Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten. Ya, kritis Beschouwing van de Sejarah Banten, dan menyelesaikan doktornya dari Universitas Leiden pada tahun 1913. Wow, sangat luar biasa ya. Orang ini cerdas sekali. Tahun 1913 dia sudah sampai Belanda untuk menyelesaikan S3-nya. Saya tahun 2017 masih lulus S2. Ya, doakan saya ya, sebentar lagi kalau misalnya nanti beasiswanya tembus, saya bisa kembali lagi ke Taiwan untuk sekolah dan ketemu sama teman-teman sekalian. Minta doanya ya. Jadi saya sedang apply beasiswa S3 ini di Taiwan lagi. Mudah-mudahan dapat beasiswanya, sehingga nanti kalau saya goal dapat beasiswanya, nanti September saya berangkat dan ketemu kalian lagi ya. Jadi enak ngajarnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada tahun 1920 pemerintah kolonial Belanda mulai menghapuskan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Ya kalau udah goal ya saya sekolah lagi 4 tahun di sana, S3. Semua penduduk pribumi setelah diskriminasi tadi dihapuskan diperbolehkan memasuki sekolah apa saja, tetapi dengan syarat harus memiliki uang dan mampu untuk membayar biaya sekolah. Dan banyak sekali sekolah-sekolah kemudian yang kemudian dibuka, seperti tahun 1920 dibukalah nama sekolah yang sampai saat ini itu masih, yaitu Technisch Hochschule atau Sekolah Tinggi Teknik, yang pada saat ini sudah menjadi ITB Bandung, yang merupakan perguruan tinggi terkenal dan elit yang terkenal bagus ya di kawasan Bandung sana, Indonesia. Masuknya juga susah. Kemudian pada tahun 1924 dibukanya Reiskundig Hochschule atau Sekolah Hakim Tinggi di Batavia, Jakarta, dan tahun 1927 Stovia itu diubah menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran. Penghapusan perbedaan ras atau asal-usul keturunan terlihat dalam pembukaan sekolah-sekolah di desa-desa. Jadi mulai dihapusnya ketidaksetaraan yang pernah dilakukan pada saat itu. Jadi mulai dihapuskan supaya derajat orang-orang itu sama, supaya semua orang itu bisa bersekolah. Salah satu cirinya adalah terdapatnya sekolah-sekolah yang dibuka di desa-desa atau disebut dengan desa skolen atau volksskolen. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah tersebut itu dibiayai oleh penduduk dengan mendapat bantuan dari pemerintah kolonial.
Jadi ada semangat penduduk Indonesia untuk menjadi pintar melalui sekolah, sehingga pembukaan sekolah-sekolah yang ada di desa-desa itu mulai bermunculan dalam upaya penghapusan perbedaan ras, asal-usul keturunan, dan level-level atau jenjang-jenjang perbedaan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, itu. Biayanya dari mana? Biayanya dari penduduk dan dibantu oleh pemerintah kolonial. Nah, ini semakin berhati saja orang-orang Belanda ya. Kemudian jumlah peminatnya pun cukup tinggi dan tersebar di berbagai desa, sehingga pada tahun 1912 telah berdiri sejumlah 2.500 sekolah desa, dan pada tahun 1930 itu kemudian sekolah-sekolahnya itu meningkat menjadi 9.600 sekolah yang ada di Indonesia. Lebih dari 40% anak-anak pribumi usia SD memasuki sekolah desa, dan sebagian diantaranya masuk ke sekolah sambungan atau namanya Sheikh School sebelum memasuki HIS atau MULO. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak masuk ke sekolah SD, dia masuk ke sekolah yang namanya ada sekolah sambungan sebelum dia masuk ke sekolah SD atau SMP. Di samping pendidikan umum, ya, politik etis yang tadi memang mengarah ke pendidikan, itu juga mendorong lahirnya pendidikan keterampilan, sehingga pendidikan keterampilan itu dibuat dalam upaya memenuhi tenaga kerja bagi keperluan kedinasan yang semakin bertambah. Karena keperluan sekolah keterampilan tersebut atau pendidikan keterampilan tersebut, sekolah-sekolah kejuruan akhirnya didirikan, yaitu sekolah kejuruan teknik, sekolah kejuruan pertanian, sekolah kejuruan peternakan, kemudian sekolah-sekolah kejuruan kehutanan, sekolah-sekolah kejuruan perdagangan, hukum, dan guru. Jadi kalau sekarang sekolah kejuruan itu namanya SMK atau STM ya zaman dulu ya. Jadi siswa dididik untuk sekolah, diajari keterampilan-keterampilan, nanti harapannya setelah lulus langsung bisa bekerja karena sudah memiliki skill ya, tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Setelah lulus SMK atau sekolah kejuruan tersebut bisa langsung kerja. Nah, pada saat itu bidang-bidang yang sangat diperlukan di dalam pemerintah kolonial Belanda itu adalah teknik, pertanian, peternakan, kehutanan, perdagangan, hukum, dan guru. Itu adalah sekolah-sekolah kejuruan atau bidang-bidang yang sangat diperlukan, yang mengalami kekurangan dan kebutuhannya semakin bertambah, sehingga sekolah-sekolah kejuruan untuk bidang-bidang tersebut itu didirikan untuk memenuhi kuota kebutuhan yang diperlukan. Kebijakan politik etis itu berpengaruh sangat luas terhadap peningkatan pendidikan bangsa Indonesia. Akhirnya banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan, baik yang didirikan oleh pemerintah kolonial, sekolah-sekolah Islam yang dikelola oleh pesantren, kemudian misi-misi Kristen, serta pendidikan-pendidikan perempuan, seperti yang didirikan oleh Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah, yang mendirikan sekolah untuk perempuan, serta Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, serta sekolah-sekolah perempuan lainnya di berbagai daerah, karena waktu itu memang ada kesenjangan masalah gender ya di kebudayaan kita, jadi perempuan-perempuan tidak boleh sekolah, sehingga atas gebrakan Kartini, Dewi Sartika, dan tokoh-tokoh perempuan lainnya, sehingga sekolah-sekolah perempuan pun akhirnya didirikan sebagai dampak dari pengaruh politik etis yang semakin berpengaruh luas. Tahun 1900 jumlah orang Indonesia yang memasuki sekolah formal mencapai 265.940 siswa,
dan 30 tahun kemudian jumlah itu meningkat tepatnya pada tahun 1930 menjadi 1,7 juta penduduk. Orang-orang tersebut atau siswa-siswa tersebut bisa bersekolah di sekolah Belanda mulai dari SD, SMP, SMA ya atau Hismulo AMS yaitu 84.609 siswa. Sebagian kecil dari lulusan SMA atau AMS sejumlah 178 orang menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Jadi memang tidak banyak yang melanjutkan sekolah tinggi ya waktu itu. Kemudian jumlah kelompok terdidik itulah yang kelak menjadi kelompok masyarakat pertama yang menyadari bahwa penjajahan Belanda harus diakhiri. Jadi semakin banyak orang-orang pintar di Indonesia, kemudian cita-cita Belanda ya sebagian berhasil karena mereka membantu dan memperkuat penjajahan di Belanda ya. Namun ternyata yang dikhawatirkan Belanda itu juga menjadi kenyataan bahwa semakin banyak orang pintar yang ada di Indonesia, semakin mereka menyadari bahwa negara Indonesia itu murni milik orang-orang pribumi, jadi bukan milik bangsa lain, sehingga penjajahan yang dilakukan Belanda itu harus diakhiri. Mereka juga menginginkan agar mendirikan negara yang merdeka dengan pemerintahan sendiri. Hal ini yang menjadi tujuan utama perjuangan merdeka pada tahun 1945. Jadi sejarahnya seperti itu dulu ya. Kenapa ada orang-orang pintar yang ada di Indonesia? Karena dulu memang ada politik etis yang diberikan atau diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, karena kita bicara tentang Islam juga ya, peran pendidikan Islam dalam melahirkan orang-orang pintar, kemudian orang-orang yang berjiwa nasionalisme, cinta terhadap tanah air itu juga semakin penting. Golongan terpelajar Islam lahir karena pendidikan pesantren. Jadi dulu selain sekolah-sekolah yang dididikan Belanda, itu juga ada banyak pendidikan-pendidikan pesantren yang ada di Indonesia. Pendidikan pesantren ini memiliki tradisi yang sangat panjang dan bahkan lahir sebelum pemerintah Belanda itu menyelenggarakan pendidikan yang tadi berkiblat pada pendidikan barat. Pendidikan pesantren sudah ada terlebih dahulu. Sebagian penduduk Indonesia yang mulai menyadari bahwa pendidikan itu penting, mulai menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren ya. Di samping mereka mendapatkan pendidikan formal, mereka juga mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan cita-cita Islam. Dengan bekal pendidikan agama serta pendidikan umum, banyak di antara alumni pesantren menjadi tokoh masyarakat, menjadi kiai, menjadi penasehat ya, menjadi orang-orang penting dalam masyarakat begitu. Banyak di antara lulusan pesantren yang mampu melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dan di Mekah tidak hanya melaksanakan ibadah haji saja, tetapi jamaah-jamaah haji di Indonesia juga bergaul dengan umat Islam yang ada di seluruh dunia, belajar dari mereka dan kemudian kembali ke Indonesia mengamalkan apa yang mereka dapatkan di Mekah sana. Melalui pergaulan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman selama haji tersebut, agama yang dianut serta keadaan negaranya semakin terbuka. Mereka juga mulai menyadari bahwa yang namanya penjajahan Belanda itu sangat merugikan mereka dan kepentingan umat Islam. Enggak, dulu waktu haji tidak naik pesawat, jadi naik kapal. Tentu saja kapalnya Belanda waktu itu sudah, saya pernah baca sejarah itu panjang sekali, memakan kira-kira waktu bisa 9 bulan, 10 bulan atau hingga 1 tahun perjalanan dari Indonesia ke Arab ya. Nah, setelah bangsa Indonesia itu sadar, kemudian disebarkanlah pula bahwa penjajahan Belanda itu harus segera dihentikan dari tanah air itu ke rakyat-rakyat Indonesia, sehingga rakyat-rakyat pun memiliki tujuan yang sama supaya mereka bisa berdiri di negara sendiri dan tidak di bawah tekanan atau pemerintahan Belanda. Adanya pendidikan Islam serta banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada abad
ke-20 atau akhir ke-19, lahir pula kelompok-kelompok umat Islam yang berpandangan tidak kolot ya, berpandangan modern. Mereka disebut sebagai golongan Islam modernis. Kelompok ini menyadari bahwa sebagian besar orang-orang Indonesia itu sangat miskin dan terbelakang. Untuk itu mereka menghendaki bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut, keterbelakangan dan kemiskinan tersebut perlu perjuangan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam bidang pendidikan, sebagai kaum Islam modern juga menghendaki didirikannya pendidikan Islam yang modern, baik berbentuk pesantren maupun sekolah-sekolah lainnya. Nah, sampai saat ini kita memiliki organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah yang lainnya yang merupakan organisasi-organisasi yang besar di Indonesia yang menyadari bahwa pentingnya aspek pendidikan untuk meningkatkan harkat dan derajat warga pribumi yang masih dijajah. Jadi tidak mengherankan ya, sampai sekarang banyak sekali pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah ya, dari SD, TK, PAUD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi itu sekolahnya di Muhammadiyah. Seperti saya kemarin untuk kedokteran S1 saya di institusi Muhammadiyah juga sekolahnya. Baru pertama kali itu di institusi Muhammadiyah. Kalau SMP, SMA, SD saya di negeri. Karena saya sekolah di Jogja ya, jadi adalah Hamil Muhammadiyah ya, dan tidak jelek juga, tatanannya sangat bagus dan sangat terkonsep. Nah, tadi di politik etis kita juga membicarakan selain pendidikan itu ada irigasi dan migrasi, di mana irigasi itu meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan rakyat, karena pada waktu itu masalah-masalah air itu masih menjadi masalah kendala, di mana sawahnya jauh dari sumber air sehingga tidak bisa panen dengan baik, tidak bisa mengelola pertanian dengan baik, sehingga pemerintah kolonial itu memberikan bantuan atau membangun irigasi berupa waduk, kemudian irigasi untuk mengalirkan air dan sebagainya. Sementara itu ada namanya migrasi. Migrasi ini adalah program pemindahan penduduk dari daerah yang padat seperti di Jawa, kemudian dipindahkan ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, atau di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, seperti itu. Itu politik etis yang berlakukan oleh bangsa Belanda. Ya, selesai kita teman-teman sekalian. Cukup ya waktunya, pas. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah suara saya tidak hilang. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan kembali lagi bertemu di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu. Kita akan meneruskan pelajaran keterampilan fungsional dan PPKN ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam memahami sejarah pendidikan yang panjang di Indonesia ya. Walaupun tidak terlalu banyak dan tidak yang saya katakan pelan-pelan karena tenggorokan saya masih sakit, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan urusan pekerjaan dan apa yang menjadi cita-cita kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.